perlu diketahui aku bukan orang yang ambis. Oh, bukan orang ambis. Iya, jadi kalian lulus cepet tuh nggak mesti ambis guys, percaya deh. Soalnya Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat ya. Meskipun ya banyak sekali mungkin yang kita kerjakan, tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, di edisi kali ini aku bakal ngobrol sama teman kerja aku. Ya, dia itu salah satu content creator juga dan multi talented ya. Dia tuh segala bisa gitu, ngekonten bisa, bisnis bisa, kerja bisa, apa aja Amin. bisa pokoknya ya. Kalau sama Zeta. Dan Hai. ya, halo Zeta. halo Teh Tiwi. Sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Insya Allah, siap. Kita doain semoga Zeta juga lancar terus, sehat terus ya pastinya. Nah, ini juga informasi buat kamu ya, kalau misalnya Zeta itu juga merupakan salah satu lulusan dari Universitas Pajajaran belum lama ini. Tapi yang bikin aku kagum adalah dia menyelesaikan studi S2 di usia yang masih muda, yaitu berapa tahun? Waktu itu 24 tahun. 24 tahun ya, jadi rajin banget gitu, gercep banget dari S1 langsung ke S2. Kalau kita kan biasanya udah S1 tuh males gitu ya, ngerjain skripsi nggak beres-beres, ngerjain tesis, apalagi puyeng. Tapi Zeta tuh kayaknya mulus, lancar, kayak jalan tol gitu ya. Curhatan seorang mahasiswa S2 juga ya. Iya, karena aku itu udah lulus ya, cuman kalau ngerjain tesis kayak gitu bawaannya mager banget Zet gitu, karena kan banyak, tebel, terus harus detail banget. Nah, mungkin aku pengen sharingnya sama Zeta tentang pengalaman dia studi S2 gitu ya. Kenapa sih kamu tuh cepet banget gitu dari S1 langsung ke S2 dan lulusnya juga di waktu yang pas ya, 2 tahun ya? 1,5 tahun. Wow, 1,5 tahun loh. Nah, itu ceritain dong gimana? Oke, jadi sebenarnya nih ya, sebelumnya mungkin kalau track record aku masuk kuliahnya itu nggak terlampau setahun, sebenarnya mungkin aku bisa lebih awal mungkin, tapi nggak tahu juga ya, mungkin karena aku ditelatin setahun guys. Jadi perlu diketahui kalau aku tuh sebelum masuk S1 Unpad, jadi awalnya memang di S1 Unpad itu, sebelumnya aku kuliah dulu 1 tahun di S1 UIN. Nah, tapi karena satu dan lain hal mencoba SBMPTN, dapat Unpad, dan mulai disitulah perjalanannya dimulai. Awalnya sih nggak yang ngebet kayak perlu diketahui aku bukan orang yang ambis. Oh, bukan orang ambis. Iya, jadi kalian lulus cepet tuh nggak mesti ambis guys, percaya deh. Soalnya maksudnya pas awal aku tuh kayak nggak yang pengen lulus 3,5 tahun kan. Kalau S1 3,5 tahun ya cepatnya tuh, normalnya 4 tahun. Cuman kayak ya udah menikmati aja perjalanan, dan aku rasa aku menemukan jiwa aku di situ, di jurusan yang awalnya aku agak asal milihnya gitu ya, di Ilkom, Vkom, Unpad. Nah, di situ aku mulai ngerasain, oh ternyata Ilkom tuh seperti ini. Aku menjiwai gitu apa yang aku pelajari, dan dari menjiwai itu membantu aku untuk lebih lebih memahami skripsi aku. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya aku udah punya pola nih, pattern nih. Kalau aku tuh ngerjain tugas tuh seperti ini, ngerjain tugas seperti ini, ujian seperti ini, nanti di skripsi seperti ini. Dan alhamdulillah memang skripsinya juga lancar. Lulusnya itu untuk di S1 3,5 tahun. Nah, jadi aku masuk 2015 Agustus, lulusnya itu yudisiumnya Januari 2019. Jadi 3,5 tahun. Tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat. Sebenarnya nggak yang buru-buru juga, dan perlu diketahui ya guys, maksudnya apalagi penelitiannya kualitatif gitu. Jujur waktu itu bulan Desember aku tuh masih di bab 3. Kalau nggak salah bab 3 tuh kan kayak daftar pustaka gitu-gitu lah ya. Pokoknya belum ke pembahasan, dan teman-teman aku yang lain di pembahasan. Tapi alhamdulillahnya pasti bukan cuman sekedar kayak lu pinter kali, lu rajin kali, nggak gitu juga. Tapi memang udah Allah tentuin jalannya. Tiba-tiba pas Desember ngumpulin draft bab 3, diminta sama pembimbing tuh Bu Jenny waktu itu, yang sekarang jadi wadek berapa gitu di Vkom. Itu tuh bilang, oke, nanti 1 Januari kalian kalau bisa nggak libur, kirim aja draftnya udah beres ya sampai bab 5 ke rumah saya gitu. Waduh, itu waktu itu kalau salah waktunya cuma seminggu. Tapi karena nih aku ngerasa ini tuh sebenarnya ilmu yang aku pelajarin 3 tahun terakhir tuh kayaknya bisa dipakai nih gitu. Jadi begitu ngerjain itu cepet aja tuh, cuma semingguan untuk bahas bab 4 dan 5.
dan langsung ngumpulin, ya revisi dikit-dikit, terus ACC dan sampai lulus. Nah itu pola yang aku dapetin di S1. Begitu S2, sebenarnya waktu S2 ini ya karena kan dari Unpad ke Unpad lagi pasti dosennya ketemunya Sama. udah tahu gitu kan, oh ya aku nyasar nih, pengen udah nentu nih, pengen pembimbingnya itu biar dia bisa bantu aku lulus cepet lagi, sebenarnya kayak gitu. Cuman ternyata takdir berkata lain, beliau waktu itu jadi kaprodi magister dan dia yang menentukan nih anak kasih pembimbing siapa ya gitu. Dan beliau ini memang nggak ngasih aku untuk jadi anak bimbingannya dia, tapi dari situ justru aku mendapatkan cara mudah lainnya melalui dosen lainnya, ada namanya Bu Evi Ariadne. Nah Bu Evi ini jadi pembimbing utama aku, dan Bu Purwanti itu kaprodi aku waktu S1. Jadi kayak aku tuh sebenarnya udah kebayang nih dosen-dosennya kayak gimana gitu kan, tinggal gimana akunya aja kan. Kalau misalkan S2 justru kita dituntutnya bukan kita ngikutin dosen, tapi kita yang harus membawa diri kita supaya dosen ini mau loh membimbing kita dan sebagainya gitu. Ya kalau di S2 Unpad itu memang untuk belajar kuliah itu cuma 1 tahun dan dikasih waktu 1 tahun lagi untuk mengerjakan tesis. Nah jadi 1 tahun udah berjalan kuliah, nextnya itu 1 semester ke depannya itu aku fokus tesis. Dan waktu itu kebetulan karena lagi pandemi, tiba-tiba di semester 2 itu pandemi, kuliahnya daring sebagainya. Dan aku nih, karena aku ngambil peminatannya komunikasi kesehatan, kita ada tuntutan untuk membahas topik-topik tentang COVID. Tadinya tuh padahal aku tuh udah mantep banget nih pas awal masuk S2 Unpad itu kan sebenarnya udah ditanya dari awal. Jadi kuliah di S2 Unpad itu kita kan ada by college, ada yang by research. Jadi kalau by research itu kita dari awal masuk kuliah S2 itu udah diarahkan untuk melakukan penelitian yang entah penelitian kecil-kecilan atau itu bisa jadi bahan untuk penelitian akhir nantinya atau tesis. Nah, sebenarnya aku udah menyasar ke media, peminatan media, tapi aku ada minat di topik kesehatan mental. Jadi kemungkinan ada 2 kalau nggak di media, di komunikasi kesehatan. Tapi pas S1 kan udah media, terus kesini-sininya setelah mengenal banyak komunitas, terus psikolog, psikiater, kayaknya lebih seru kesehatan. Oke, udah kesehatan, di semester 2 belajar komunikasi kesehatan, ingin meneliti. Udah banyak tuh, kita emang dari semester 1 banyak penelitian-penelitian yang kayak mengarah ke topik inti kita yang nanti mau ditesiskan gitu. Oh, aku udah petnya udah bagus nih, tracknya udah bagus, kesehatan, komunikasi kesehatan, kesehatan mental, tiba-tiba disuruh COVID gitu kan. Itu kita anak komunikasi kesehatan yang cuma ber-6 sekelasnya karena memang peminatnya dikit ya. Agak kelimpungan tuh pas disuruh ganti topik, tapi alhamdulillahnya ada jalan gitu. Jadi aku bisa membahas tentang bagaimana teman-teman penyintas kesehatan mental itu survive selama COVID gitu kan. Maksudnya COVID ini hal yang luar biasa ya buat orang tanpa gangguan kesehatan mental aja tuh stressful, apalagi buat mereka yang udah mengalami gangguan kesehatan mental sebelumnya. Pokoknya intinya tertarik tentang itu. Terus alhamdulillah ada jalannya dan sebagainya, dan aku menemukan pola aku lagi pas S1. Jadi di angkatan itu aku seminarnya pertama ya, tapi it's not special lah menurut aku. Maksudnya kayak ya udah aku punya timeline sendiri, orang lain juga punya timeline, aku nggak ngerasa oh gue cepet banget nih gitu kan, nggak kayak gitu kan. Waktu itu September kalau nggak salah seminar proposal, dan sebelumnya aku belum punya bahan penelitian mengenai itu karena sebelumnya kan aku topiknya lain ya, nggak ada COVID-nya, tapi kayak aku udah ada basic tentang kesehatan mentalnya, udah rada-rada tahu lah ya. Nah terus mengerjakan dengan lancar, dosen pembimbingnya sangat kooperatif dua-duanya dan nggak yang mendesak. Maksudnya aku ngerasa mereka udah melihat kita ini sebagai akademisi yang sudah lebih dewasa, sok silakan jalan, saya kasih bahan gini-gini. Jadi udah nggak lagi disodorin kayak gimana-gimana gitu loh, kayak ya udah jalan, kayak Bu saya mau ngasih progres, oke gitu, nggak yang kayak harus ditagihin gimana gitu. Nah terus pas bulan Desember, jadi sebenarnya kalau dari segi perkuliahan alhamdulillahnya lancar, tapi memang aku sendiri nih sebenarnya pas awal menentukan topik tentang kesehatan mental dan ke penyintas gitu, mama aku tuh bilang hati-hati yang kayak gitu tuh bisa jadi sebenarnya bukan menular ya, kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang menular, tapi bisa jadi aku terpengaruhi sama pikiran-pikiran mereka kan.
aku nggak jarang loh ketemu yang orang-orang yang badannya tuh luka-luka karena self harm, terus iya? mereka memiliki keinginan bunuh diri. Bahkan aku pernah ketemu yang pada tahun 2010-an gitu, beliau ini loncat dari gedung di BTC kayak gitu. Maksudnya aku menemukan teman-teman yang emang punya pengalamannya luar biasa, perjuangannya gitu. Maksudnya itu bisa jadi kan kayak misalkan nih, oh cerita si A ini, informan A ini, dia sering dimarahin neneknya, jadi dia sering jabak-jabak rambutnya. Nanti aku nih, ketika aku mengalami dimarahin nenek aku misalkan, aku akan kalau terlalu sering mendengarkan kayak gitu ya, aku akan normalisasi kayak udah aku jadi otomatis ikutan gitu, karena aku menormalkan orang lain aja bisa kok gitu, aku juga bisa loh merusak diri sendiri kan sebenarnya bisa aja kayak gitu kalau istilahnya mah iman kita nggak kuat gitu ya, ilmu kita nggak mendalam gitu. Nah sebenarnya memang agak-agak takutnya tuh di situ, kita jadi menormalkan hal-hal seperti itu kalau kita nggak didasari ilmu gitu kan. Untungnya banyak orang-orang yang sharing lah ya, jadi memang ilmu kesehatan mental ini nggak aku dapatkan terlalu banyak di kuliah, tapi justru dari lingkungan, dari orang di sekitar aku, dari komunitas, dari dokter-dokter, psikolog, psikiater dan sebagainya. Maksudnya ketika aku mengalami suatu hal traumatis di tengah-tengah perjalanan nih, setelah aku seminar proposal itu, aku mengalami hal traumatis yang aku tahu, wah gue kena nih mentalnya gitu kan. Sampai ada kayak gitu merasa, iya, sampai ada tahap di situ gitu kan. Gara-gara itu? Enggak, gara-gara ada suatu kejadian yang bikin trauma gitu lah ya, masalah pribadi, dan itu di luar perkuliahan sama sekali. Tapi kayak gimana ya, justru aku membalik pandangan, aku nggak menormalisasikan perilaku teman-teman penyintas. Mereka hebat, mungkin aku nggak sehebat mereka. Justru aku jadi mikir, kalau mereka bisa kayak gitu, yang salah itu kalau mereka bisa melakukan hal negatif itu, aku juga bisa dong. Nah itu salah. Tapi yang justru yang aku dapatkan dari wawancara aku dengan informan-informan aku, kayak mereka aja udah mengalami hal-hal kayak gitu, mereka bisa survive, berarti aku juga bisa dong. Itu tuh sempat keskip tuh, nggak ngerjain tesis sebulanan 2 bulan tuh kayak aduh susah banget deh gitu kan. Buat ngerjain tesis tuh nggak semudah ya, mungkin kalau skripsi mudah karena udah terlewati ya. Nggak seringan skripsi lah ya gitu, karena tanggung jawab akademisinya itu berkali-kali lipat gitu ya. Jadi kayak ya udah, akhirnya untungnya aku merasa untung gitu ya membahas kesehatan mental ini, karena aku belajar gitu kayak gitu. Terus sempet juga dosen wali itu ada Bu Elnovani, dia tuh baik banget ya. Pas aku nanya, Bu saya tuh pengen bahas tentang ini gitu, oh ya saya ada tuh kenalan psikiater remaja, kalau nggak psikiater remaja di RSJ kayak ini, tapi kamu hati-hati karena kamu jangan sampai kamu nggak kuat ilmunya gitu, sehingga karena kita orang komunikasi, kita sadar kita bukan psikolog dan orang psikologi gitu ya, pasti kita punya sudut pandang dan tameng yang berbeda gitu dalam membahas hal-hal psikolog kayak gini. Kamu hati-hati Z, nanti kamu ya takutnya jadi ke bawah suasana, atau kamu jadi ya gitulah, pokoknya banyak hal-hal negatif yang bisa muncul kalau aku terlalu mendalami itu gitu kan. Banyak banget yang warning. Dan ketika aku mengalami hal traumatis itu, akhirnya aku belajar, alhamdulillahnya ini menjadi hal yang justru menguatkan aku gitu kan. Jadi tesis ini bukan sekedar kayak aku ngerjain, wawancara orang ngerjain, tapi kayak I learning from myself gitu, kayak aku mempelajari apa yang aku alami dan mereka alami gitu kan. Di situ aku ngerasa, oh ini pola aku, pattern aku dalam mengerjakan tesis kali ini. Aku mempelajari yang nyata, yang dialami mereka, apa yang aku rasakan dan sebagainya, walaupun penelitian kualitatif ya, aku nggak boleh memasukkan, cuman aku jadi menjiwai. Nah di situ aku menjiwai apa yang aku kerjakan, meskipun sempat vakum sebulan 2 bulan. Desember akhir aku bilang, Bu ini progres saya segini. Kalau di tesis kualitatif itu kan kita bab 2-nya itu langsung, kalau nggak salah bab 2-nya tuh udah langsung diskusi dan pembahasan. Jadi bab 1 tuh udah penuh tuh, yang di proposal kemarin udah clear. Bab 2 ini pembahasan yang paling banyaknya itu, bab 3-nya penutup. Bu saya ini baru mau masuk bab 2, kira-kira gimana ya Bu? Informan saya tuh waktu itu udah wawancara beberapa orang, tapi yang saya oke banget tuh cuman 5 orang. Kan orang mikirnya, kalau kita nih pas S1 kadang suka mikir,
duh penelitian kualitatif katanya nggak boleh dikit ya, minimal 10 gini. Iya, bener. Kata penelitian ini harus 10 minimal, kata si penelitian ini harus sekian gitu kan, kita masih kayak gitu-gitu. Cuman aku ngerasa ini dites kedewasaan aku dalam mengerjakan tesis. Ya kalau menurut kamu datanya lengkap, kita nggak usah mikir quantity gitu kan. Kalau menurut kamu datanya udah mendalam, pakai aja segitu gitu. Udah Z, ini mah mau tahun baru mending liburan dulu aja, kata pembimbingku. Jadi aku tuh nggak ada pressure sama sekali dari dosen, walaupun ada ngerasa tanggung jawabnya justru ya. Nah terus kayak baru mulai ngerjain lagi tuh Januari pertengahan, karena aku ngerasa kayaknya kamu bisa deh nambah lagi informan. Jadi aku mendadak cari lagi, ngolah langsung gitu. Untungnya orangnya sangat kooperatif, komunikatif, dan aku salut gitu ya sama teman-teman yang mungkin pas aku wawancara mereka lagi manik. Kalau misalkan bipolar, mungkin dia lagi depresi, mungkin mereka lagi stres gitu pada saat itu, tapi mereka berusaha sekomunikatif mungkin gitu rasanya. Dan karena ini pandemi, alhamdulillahnya aku dipermudah dengan teknologi, jadi nggak semuanya aku temuin. Ada yang by video call, ada yang by chat intens gitu kan. Nah terus langsung tuh Januari akhir, aku masih ada fotonya, nanti aku kirim ya, foto timeline aku ngerjain untuk bab 2 ini. Mulai dari coding, terus nulis hasil wawancara yang bertabel-tabel itu, terus sama pembahasan atau diskusi. Itu sebenarnya menghasilkan ada sekitar 200 halaman. Wow. Tapi aku kerjainnya dalam seminggu. Nah aku ngerasa cepet ini banget lah. gak kerasa, jujur Gak kerasa banget. Itu 200 cuma di tesisnya, belum sama lampirannya ya. Wow. Si coding tuh kan gak dimasukin karena itu data peneliti gitu kan. Jadi kayak pas udah akhir Januari, kalau nggak salah 27 Januari mulai ngerjain. Batas daftar tesis itu kalau nggak salah ya 10 Februari. Jadi aku punya waktu seminggu lebih dikit, tapi aku mepetin, Jet kamu harus bisa 7 hari gitu kan. Udah 7 hari, oh ini udah oke gitu kan. Walaupun tiba-tiba di situ ada tantangan lagi, dosen kedua kayaknya ini ada yang kurang oke deh. Maksudnya gimana ya, aku ngerasanya dosen ini ingin kita menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Jadi bukan yang kayak kamu nih salah gini, udah nggak kayak gitu-gitu lagi. Kayaknya ini bisa deh kalau diganti ini, coba aja jangan pakai tabel ini. Itu sampai teleponan sama dosen kedua yang notabene beliau ini sibuk banget ya, karena kaprodi dulunya. Terus tadinya juga dia yang oke-oke aja, terus jadi lanjut gitu kan, kayak oke-oke aja, tiba-tiba pas di akhir kok jadi nggak oke nih gitu kan. Banyak yang direvisi, banyak banget. Itu stres nggak sih? Aku kan pernah juga ya, ini revisi udah aku nyerah. Nggak dikerjain aja setahun. Ini belum revisi akhir masalahnya. Belum revisi. Bentar.